sekarang saya mau bawa Bapak Ibu sekalian terkait dengan perjalanan kita di dunia ini. Oke, tadi kita udah paham kenapa kita di dunia ini, dan ini sebenarnya kayak seperti peta keseluruhan zaman sampai dengan selesai. Ya, kita tahu manusia pertama itu ada di Gan Eden. Ya, dan neshama dan fisik itu satu kesatuan karena dikatakan bahwa bukan dikatakan bahwa memang faktanya adalah bahwa manusia pertama yang di Gan Eden itu nggak bisa mati, tidak bisa mati. Ya, dan tapi ini bukan tempat paling rendah, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ada tempat yang paling rendah lagi, yaitu di mana kematian bisa ada, di mana kejahatan ada, di mana pokoknya tempat paling rendah deh gitu loh istilahnya gitu kan. Karena di dalam Gan Eden ini kita tahu, dan dari pengajaran para rabi juga berkata bahwa evil inclination, yetzer hara, itu tidak ada dalam diri manusia. Ketika di Gan Eden, nggak ada. Tapi ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dimakan, maka dari itu yetzer hara itu menjadi bagian dalam diri manusia. Ya, dan itulah olam hazeh. Gitu. Nah, inilah tempat paling rendah yang Hashem ciptakan, dan inilah tempat atau ladang di mana kita harus kerjakan. Nah, dikerjakannya itu bergantian dan juga melakukan beberapa kali putaran gitu ya. Jadi nggak bisa dalam sekali itu selesai, enggak. Karena Hashem memberikan waktu 6.000 tahun, lalu setiap manusia ada jatahnya, selesai atau tidak. Kalau nggak selesai ya dibalikin lagi, terus nanti diberikan kesempatan lagi, masih belum selesai lagi, balikin lagi terus gitu. Nah, makanya di dalam dunia kita yang sekarang ini nih, yang hijau ini, kita hidup di dalam di masa ini, itu kita itu setiap neshama itu ada jatah waktunya, ya kan? Nah, neshama dan fisik ini ada pembatas sehingga bisa berpisah, yang disebut dengan kematian itu, mati itu, ya kan? Fisik kita kembali ke tanah, neshama kita balik kepada olam haneshamot, nunggu lagi selesai atau belum. Kalau belum selesai, masuk lagi. Beresin lagi, selesai, ada jatah waktunya. Kalau masih belum selesai, balik lagi, masuk lagi. Berapa kali? Nggak tahu. Berapa kali? Nggak tahu. Sampai selesai? Ya, sampai selesai. Gitu aja udah, gitu kan. Nah, di sini kita kita tahu bahwa ya itulah makanya senantiasa diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki. Jadi nggak ada yang namanya neraka kekal, nggak ada, gitu loh, ya. Oke, nah disinilah tempat kita. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian, setelah selesai, jadi gini, tugas kita itu tadi yang dikatakan membangun kediamannya di bumi itu akan dikerjakan oleh seluruh umat manusia selama 6.000 tahun. Ya, baik secara pribadi maupun secara kolektif, secara keseluruhan. Ya, jadi itu akan bolak-balik sampai selesai 6.000 tahun. Selesai, akan dinyatakan, dan nanti kita masuk ke dalam kolam haba. Dan di sini kita akan menerima upah kita. Nah, jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian tadi nyambungin dengan pengajaran yang pertama bahwa Tuhan itu membuat kita bekerja sehingga nanti ketika kita menerima upah di sini, kita bisa merasa bangga. Kita akan bisa lihat dulu ya, dunia itu tuh kayak gitu tuh. Gila, ngeri banget. Kejahatan ada di situ, kegelapan ada di situ. Tapi kita seluruh umat manusia berhasil masuk sampai kepada titik seperti ini ketika kita berdiri di sini. Dan kita akan berkata, luar biasa. Dan kita akan berkata, kita akan memuji Tuhan. Sungguh rencanamu luar biasa, Hashem. Dan Hashem akan berkata, ya itu pekerjaanmu. Lihat, kamu bisa kan? Lihat, kamu bisa kan? Ya, itulah pekerjaanmu. Berbanggalah terhadap dirimu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi itu tujuan kita. Itulah kenapa kita diciptakan di dunia ini, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, setiap kita bahu membahu, masing-masing kita punya bagian, kita punya porsi untuk membawa, untuk membangun kediaman Hashem ini selama 6.000 tahun. Generasi sebelumnya sudah melaksanakan bagiannya, sudah selesai. Nah, sekarang kita saat ini tinggal kita aja. Ya, pokoknya, dan bagiannya tetap sama kok. Belajar Torah, melakukan Torah, cerita Torah kepada teman-teman, terus saja begitu. Seperti itu aja, simple as that.
Ya, nah nanti kita akan surprise, mudah-mudahan ini terjadi di generasi kita. Ada satu titik di sini karena kita sudah di penghujung daripada daripada 6 milenia ini, kita akan surprise melihat bahwa seluruh dunia akan bisa menerima Torah. Wah, itu udah jelas. Kalau itu udah jelas, Masya udah bakal pasti datang lah gitu loh. Kalau sekarang kita masih tanda tanya kan, kita masih berharap ya kan, karena kebenaran Torah itu belum menutupi bumi gitu kan. Tapi nanti pada saat ketika kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa kebenaran Torah menutupi bumi, kita udah yakin berkata, Masya pasti ada. Nanti akan dinyatakan. Gitu Bapak sekalian. Ya. Ya, jadi ini, dan dengan pemahaman ini saya juga mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita bisa berubah pemikirannya, hidup itu permanen. Kalau orang-orang awam itu kan berkata bahwa life is short, hidup itu sementara, ya kan? Kematian itu pasti dan kematian itu permanen. Salah. Kematian itu hanyalah perpisahan neshama dengan tubuh. Sementara, kematian itu sementara, pisah, ya kan? Karena jatah waktunya udah selesai. Mungkin si A diberi jatah waktu 80 tahun, apapun itu. Selesai 80 tahun, ya udah pisah kan. Tapi neshamanya kemana? Balik ke olam haneshamot. Neshamanya mati nggak? Kagak. Nggak mati. Tetap aja di situ. Terus dinilai oleh Hashem. Udah selesai belum? Belum selesai. Oke, aku beri kamu tubuh lagi ya. Hidup lagi. Menjalankan itunya lagi, tugasnya lagi. Selesai belum? Belum selesai. Hidup lagi. Tubuhnya mati, ya udah. Neshamanya balik lagi ke olam haneshamot. Terus aja begitu sampai nanti dibangkitkan di kebangkitan orang mati gitu loh. Nah, jadi boleh dikatakan hidup itu permanen. Kematian itu yang sementara. Memang kematiannya itu terjadi berulang-ulang terhadap kita sendiri, neshama kita, karena kita kan juga berkali-kali gitu ya, maupun terhadap orang lain. Iya, memang berulang-ulang. Gitu loh. Nah, justru di sini kita ngerti bahwa setelah kematian itu, ini yang terjadi. Neshama itu balik ke sini, nunggu, dinilai, selesai, ya berarti nunggu, ya kan? Kalau masih belum selesai, ya berarti akan diberikan kesempatan lagi. As simple as that. Jadi kita ngerti apa yang terjadi. Orang itu berkata bahwa kematian itu pasti dan kematian itu permanen, itu karena dia nggak ngerti apa yang terjadi selanjutnya. Ya, Rabbi Manis Friedman menjelaskan begini. Ketika neshama itu, katakanlah Abraham Avinu aja yang sudah menyelesaikan. Abraham sudah menyelesaikan tugasnya, ya kan? Dia selesai hidupnya, tubuhnya mati, dikuburkan, neshamanya balik ke olam haneshamot. Apa yang dia lakukan? Diam di sini. Apakah dia tempatnya enak? Enggak. Karena dengar baik-baik, neshama manusia itu harus ada di dalam tubuh. Ya, di sini tuh dia nggak enak. Artinya apa? Dia itu gerah, segera pengen balik ke tubuh lagi, tapi nggak bisa karena udah selesai. Jadi dia terpaksa nunggu sampai kapan? Sampai kebangkitan orang mati. Itu nggak enak. Jadi nggak ada berkata bahwa kalau orang yang sudah meninggal itu kamu sudah di tempat yang lebih enak. Nggak ada. Salah. Pemahaman itu lahir daripada pemahaman bahwa dunia itu bobrok, alam rohani itu lebih baik. Itu dari situ. Itu dari konsep pagan. Jadi salah. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua juga berkata bahwa rest in peace. Di sini nggak peace, Bapak Ibu sekalian. Di sini nggak peace. Ya, boro-boro peace. Karena sebetulnya kalau yang dia belum selesai menyelesaikan tugasnya, dia malu. Nggak ada peace di situ. Lalu dia berharap si neshama itu, kapan saya diberikan kesempatan lagi untuk menyelesaikan? Nggak ada peace di situ. Peace itu apa? Peace itu adalah nanti di sini. Gitu. Ya, semua neshama yang sudah selesai, Raja Daud, Abraham, Yakov, Yitzhak, para nabi semua, mereka di sini dalam tanda petik ya gelisah. Dan mereka gregetan ngelihat kita semua ini, ngelihat seluruh orang Yahudi dan ngelihat seluruh bangsa-bangsa. Ayolah, cepatlah, biar kita semua sama-sama bangkit dan kita masuk ke sini. Karena apa namanya, manusia itu tempatnya di sini gitu loh, di dunia ini, dan dalam bentuk fisik, antara neshama dan fisik itu menyatu. Itulah manusia sejati yang sesungguhnya.
Oke, Bapak-Ibu sekalian, membuka lagi ya pemahaman kita terkait dengan siklus kehidupan. Torah itu luar biasa.